So, tahun baru guys 2026 dan harusnya semua dari kalian harus tambah 1 goal lagi di atas semua daftar goals kalian. Yaitu apa? Kamu harus bisa akumulasi miliki minimal satu dari semuanya. Satu dari apa? Satu dari 1 Bitcoin, 1 kilo emas, 1 property, 1 semuanya, 1 kilo perak. Target kamu harusnya bisa miliki 1. Why? Karena ini pembahasan soal krisis. I know it sounds funny, tapi just trust me. Right? Mayoritas orang nggak paham bahwa krisis itu bisa 2 jenis. Ada krisis yang semuanya turun jebol, ada krisis yang semuanya naik ketinggian. Oke? Mayoritas orang kalau dengar kata krisis, cuma mikirin krisis pertama. Krisis semua pasar turun jebol, tanpa mikir bahwa ada kemungkinan bahwa ada krisis yang semuanya naik ketinggian. Oke? And aku bisa argue bahwa krisis yang kedua yang semuanya naik ketinggian itu lebih abot, lebih susah, lebih sakit dibandingkan krisis pertama. Nah, ini aku perlu jelasin konsepnya lebih detail supaya kalian paham why penting harus goal miliki 1 dari semuanya. 1 Bitcoin, 1 kilo emas, 1 bla bla bla. Oke? Karena gini, aku akan lempar tesis ke kalian. Tesisnya berbunyi begini. Actually, krisis itu bukan seperti bencana alam, kejadian yang tak terduga, tapi actually krisis itu dibuat sesuatu hal yang di-engineer supaya terjadi. Nah, sebelum kamu langsung, oh ini omong sampah, gak mungkin seperti begitu, dengerin dulu dan pertimbangkan, baru memutuskan. Oke? Asumsi bahwa krisis memang sesuatu hal yang dibuat, bukan sesuatu hal yang gak sengaja. Right? Kenapa perlu ada krisis? Nah, kalau kamu bisa jawab pertanyaan ini, berarti bisa menjawab kenapa krisis terjadi. Nah, jawaban yang level paling tinggi itu sebenarnya cuma 1. Krisis dibuat supaya orang mesti menghargai uang. Oke? Itu jawaban yang ultimate final, tapi itu jawaban yang perlu pemahaman level di atas. Level yang mayoritas orang bisa relate, itu sebenarnya ini. Orang-orang yang engineer krisis terjadi, ada goal, ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk bisa tarik, ambil aset dari orang yang dulu punya, jadi punyanya orang yang kuasa dunia. Oke? Itu sebenarnya kenapa krisis dibuat. Nah, let's say itu benar. Let's say kalimat ini fakta. Dan asumsi benar dulu. Krisis dibuat supaya ada orang miskin dan orang kaya. Dan gap orang miskin sama kaya makin lebar. Itu alasan kedua. Caranya gimana? Oke, so asumsi dulu bahwa kalimat ini benar ya. Krisis itu sesuatu hal yang dibuat. Right? Krisis mana yang diciptakan dan krisis mana yang dipakai sebagai jurus untuk lebarin miskin dan kaya ini, right? Tergantung kamu di posisi yang mana. Kalau, so ini kacamata aku penguasa dunia ini ya. Kalau aku lihat, lahan mesti banyak dimiliki sama banyak masyarakat. Berarti aku harus ciptakan krisis yang semua aset-aset penting ini dijebolin harganya. Dijadikan sesuatu hal yang sangat amat receh harganya, sehingga ekonominya jadi susah, sehingga orang jadi panik, harus panic sell di harga yang obral, dan sebagainya. Itu kalau aku lihat, aset-aset yang penting mesti banyak dipegang sama masyarakat. So itu ala Great Depression atau ala 2008 krisis. Ini jenis krisis yang dibuat supaya harga aset jadi murah supaya bisa disikat sama pihak-pihak institusi-institusi yang besar dan lain-lain. Tapi kalau kita sudah di posisi yang mana, kita itu saya sebagai penguasa dunia, kalau kita sudah di posisi yang mana semua aset penting sudah di tangan kita yang sudah menguasai dunia, goal krisis kedua saya adalah untuk pastikan gak ada orang yang bisa beli apapun penting. So, pastikan semua orang jadi budak seumur hidup. Oke? Nah, kalau itu kondisinya sekarang, which is itu memang kondisinya sekarang. Kalau kamu lihat, yes, ada orang yang mesti bisa beli rumah, tapi harus pinjam ke bank, yang artinya berarti bank yang pegang suratnya, which means banknya yang pemilik aslinya. Yes, ada orang yang pegang banyak properti di banyak negara dan lain-lain. But, kalau kita ngomong secara konsentrasi duit, let's say sebagai contoh,
Ambil negara kayak Australia yang mana datanya sangat transparan dan open. 30 tahun yang lalu, sekitar sepertiga orang sewa, sepertiga orang miliki rumah lunas tanpa KPR, sepertiganya orang miliki rumah tapi ada KPR. Itu statistik dari sekitar 20-30 tahun lalu. Fast forward ke hari ini, dan ini mungkin bisa di cross check sama editor ya, yang benar yang mana. Kalau nggak salah, sekitar separuh orang sewa, sepertiganya orang atau sejenis itu miliki pakai KPR, dan minoritas saja yang mesti miliki rumah tanpa KPR sama sekali. Itu datanya sekarang. So, kita udah di posisi yang mana mayoritas orang, lebih dari separuh dari masyarakat, nggak punya satu properti, 1 kilo emas, 1 bitcoin, dan sejenisnya. Which means, kalau sudah posisinya begitu, gampang. Tinggal mahalin semuanya ke level yang orang sudah gak mampu miliki satu. Does that make sense? Nah, kuncinya di sini. Naiknya harus sedekat ke barangan sebisanya. Maksudnya itu gimana? Kalau asetnya naik ganti giliran, Bitcoin lari dulu, baru emas, baru properti, baru apa. Kalau kayak gitu kenaikannya, orang mesti bisa cuanin dengan pegang aset yang tepat di timing yang tepat. So, kalau aku beli Bitcoin pas yang lain stuck Bitcoin lari, aku bisa ambil hasil panen Bitcoin itu untuk nambah jumlah emas, jumlah properti, dan lain-lain. And then, aset itu giliran naik, aku bisa ganti lagi kembali ke yang belum naik. Nah, itu kalau naiknya ganti giliran, right? Itu mesti ada kesempatan cuan. Tapi kalau semua aset naiknya barengan, dengan tingkat kenaikan yang mirip, Bitcoin naik 20%, emas juga naik 20%, property juga naik 20%, everything, semuanya naik 20%. Efeknya, hanya orang yang pegang aset sebelumnya yang makin kaya. Yang belum punya aset, nggak tambah kaya. Karena gini, let's say kamu susah-susah sudah kumpul 1 kilo emas, tapi semua aset naiknya 20%. Right? Saat emas naik 20%, property juga naik 20%, Bitcoin juga naik 20%. Ketika kamu mau panen emas kamu untuk beli yang lain, mesti dapatnya sama. Dulu 1 kilo emas bisa dapat 1 rumah misalkan. Sekarang ditukar, mesti 1 kilo emas dapatnya 1 rumah. Tapi harganya naik secara nominal. Secara nominal, semuanya lebih mahal. Efeknya, orang yang miskin makin jauh targetnya untuk bisa miliki satu dari semuanya. 1 kilo emas, 1 bitcoin, 1 properti, semuanya susah. So, orang miskin, makin susah. Orang yang sudah duluan pegang semua aset ini, satu, makin kaya. Dan orang yang coba spekulasi, taruh uang di aset yang belum lari kencang, nggak berhasil. Nggak bisa nambah aset yang lain. Nah, kalau aku di kacamata penguasa dunia yang mau ciptakan krisis jenis kedua, karena mayoritas aset sudah di tangannya kita, aku pilih krisis kedua ini. Naikin semuanya. Harganya dinaikin. Right? Dengan rate yang mirip, dengan timing yang mirip. Makanya di awal video saya bilang, tahun 2026 udah mulai guys. Atau udah deket lah. Ini soalnya aku lagi rekam di akhir-akhir Desember. Kamu harus tambah 1 goal di atas semua goal lain kamu. Harus miliki 1 dari semuanya. Why? Karena itu. Krisis akan datang. Tapi krisis yang akan datang ini beda bentuk dari yang kamu kirakan. Kalian gimana? Setuju nggak dengan argumen yang saya kasih? Ini memang cuma teori by the way. Ini bisa jadi aku salah total. Right? Tapi aku cuma berusaha pikir di kacamata penguasa dunia. Right? Silahkan komen, setuju atau enggak, dan komit atau enggak ke goal ini. Goal kamu 2026, miliki 1 dari semuanya. Amin. Sebelum tutup buku, sorry. Karena aku bisa antisipasi. Kalian pasti ada yang tanya, terus salahnya gimana kalau aku misalkan kelas menengah ke bawah, mesti kelas yang belum punya 1. Well, yang pertama harus kerja keras ya. Karena kamu harus tukar sesuatu untuk dapat sesuatu. Right? Di dunia ini gak ada yang sekedar gratis, harus tukar sesuatu untuk dapat sesuatu, right? Which means kamu harus bisa memberi value atau nilai ke pasar dengan jumlah yang jauh lebih tinggi dari kemampuan cuma 1 orang. Baru kamu bisa, right? Akumulasi 1. Kalau kamu semuanya dengan tenaga kamu sendiri, cuma 1 manusia, right? Kamu akan susah. Nah, berarti ada kata kunci nih. Kata kuncinya apa? Leverage.
Leverage itu bahasa Inggris, kamu harus memahami makna dari satu kata ini. Leverage itu artinya, kalau aku coba angkat barang dengan kemampuan tanganku sendiri, jumlah barang yang aku bisa angkat itu jadi terbatas, right? Tapi kalau aku pakai leverage, yaitu pakai objek di tengah, so lever sama fulcrum, oke ini bahasa saintifik, lever sama fulcrum, jumlah barang yang aku bisa angkat jadi jauh lebih tinggi. Oke, itulah namanya leverage. Tapi sekarang kita aplikasikan ke bisnis, ke keuangan, karena itu yang kamu perlu. Oke, orang pikir leverage itu cuma ada satu bentuk, pakai utang. Oke, which is itu bentuk leverage, betul. Utang itu sesuatu hal yang kalau kamu ngerti gimana cara balikin utang itu dengan profit ekstra, leverage itu bagus. Utang itu bagus. So kalau aku bisa pinjam utang 1M dengan bunga 6%, tapi bisa beli aset atau beli bisnis atau beli sesuatu hal yang naiknya 20% setahun, berarti aku bayar 6% untuk dapat 20%. Make sense ya? Nah itu baru satu bentuk leverage, tapi ada leverage yang lain. Pakai mesin untuk leverage itu termasuk leverage, right? So penggunaan AI untuk bisa kerjain hasil kerja seolah-olah kamu punya tim besar, punya 10 pegawai, tapi sebenarnya cuma kamu tok pakai AI. Nah itu juga bentuk leverage. Oke, untuk pakai manusia dalam tim, dalam perusahaan, itu juga leverage. So, ini semua jenis leverage yang kamu harus bisa mempelajari gimana caranya kamu bisa dapat hasil lebih besar, bisa memberi value lebih besar, diberikan ke pasar dengan jumlah yang lebih cepat, lebih besar, lebih berkualitas, right? Sehingga hasil kerja kamu atau hasil output kamu lebih tinggi daripada hasil kerja satu orang, yaitu kamu. Oke? Nah ini butuh proses belajar, butuh proses praktis. Tapi kalau gue boleh bilang, cara paling cepat untuk mencapai goal adalah tinggal belajar dari orang yang udah ada hasil yang kamu inginkan. Gitu loh. Aku kemarin, salah satu tetangga saya itu dokter. Dan aku kan kenalan karena baru masuk dan housewarming bla bla bla. Terus dokternya kan nanya soal aku, kok bisa aku sebulan hasilkan segitu banyak? Kayak itu hasilnya dia 1 tahun, aku bisa 1 bulan. Dia bilang, lah kamu berarti pintar ya, bisa hasilkan duit segitu banyak. Aku bilang, enggak, aku nggak pintar, justru kamu yang pintar. Kamu yang dokter, kamu yang bisa sembuhin orang yang penyakitnya kritis misalkan. Right? Aku bilang, justru kamu yang pintar. Udah sekolah lama, udah degree-nya tinggi, gelarnya banyak. Saya sih nggak apa-apa banding kamu, si dokter. Tapi yang saya lakukan itu persis apa yang dokter melakukan. Saya student, belajar. Tapi belajarnya beda dari dokter. Dokter belajar cara sembuhin orang. Saya belajar cara isi uang ke kantong. Cara kembangin bisnis. Cara pelajari apa ini yang namanya duit. Gitu. Dan gimana caranya mengelola duit. Gimana caranya mengakumulasi duit. Gimana cara konversi duit ke aset yang berharga. Dan lain-lain. Dan itulah kenapa hasil saya secara keuangan beda dari dokter. Tapi bukan berarti aku lebih pintar. Nah, cara saya belajar sama kayak dokter. Dokter kalau mau belajar bukan di sekolah. Sekolah yes untuk dapat gelar S1, S2, S3 bla bla bla. Tapi real belajar cara jadi dokter itu justru di lapangan, di rumah sakitnya sendiri, pelajari cara sembuhin orang di sebelahnya dokter yang sudah praktek. Betul nggak? Terus kamu pikir hasilkan duit beda dari itu? You mau jadi orang yang jago hasilkan duit? Ya masuk tanda kutip rumah sakit, observasi cara orang kaya sudah jadi kaya. Dan cara dia hasilkan uang, cara dia manage team, cara dia mikirin bisnis, mikirin ide, mikirin strategi, cara dia eksekusi di lapangan. Pelajari semua itu. Right? Sebenarnya itu cara paling cepat. So in other words, cari mentor. That's my tip for you guys ya. Kalau kamu mesti kelas tengah ke bawah, mau catch up, jadi orang yang miliki satu dari semuanya. That's the best way. Alright? Alright guys, sementara itu dulu ya. Ini udah cukup lama, so mudah-mudahan urgensinya dapat. Jangan disampingin, karena kalau krisis ini udah meletus. Yang siap profit, yang nggak siap menderitakan. Oke? Jadi makin susah. So sukses selalu. See you next time. And semoga bisa catch up, miliki satu dari semuanya. Amin. Bye.